Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frianado Erlangga dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan berkolaborasi dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Rohmadi, M.Hum, mengenai peran guru sebagai sebuah profesi yang kreatif dan inovatif di era digital. Guru yang inovatif adalah memahami teknologi informasi. Teknologi sudah tidak asing di era globalisasi ini. Berkat adanya teknologi informasi, seorang guru akan menjadi mudah dalam memberikan pengajaran kepada peserta didiknya karena dengan adanya teknologi informasi sudah mampu memecahkan berbagai masalah. Hanya tinggal bagaimana seorang guru tersebut mampu untuk menerapkannya. Jika hal tersebut mampu dilaksanakan, maka sebuah inovasi pendidikan akan berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa adanya permasalahan lagi sistem pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Rohmadi, M.Hum, selaku dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, sebelumnya mari kita simak bersama-sama video tayangan berikut ini. Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, itu dalam pembelajaran harus memiliki pilar untuk penyangga inovasi pembelajaran. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang guru yang profesional, tentu memahami yang pertama bagaimana kita mau mengubah mindset kita. Sebagai sosok guru yang inovatif, yang kreatif, yang produktif, itu harus memiliki ciri khas perubahan mindset yang unggul. Mengapa demikian? Karena kita harus memiliki perbedaan dari yang lain. Jadi saya ibaratkan ketika kita mengubah mindset sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, maka upaya perubahan inilah yang nanti akan mampu mengimbangi perkembangan zaman. Yang kedua, kalau kita sudah bisa mengubah mindset kita, maka yang kita lakukan, kita mencoba beradaptasi dengan lingkungan. Sebagai contoh, alam semesta ini. Saya tunjukkan bahwa ketika alam semesta ini mengikuti situasional di perubahan musim, maka mereka pun juga menyesuaikan, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen juga harus mengikuti situasional karakteristik peserta didiknya. Jadi ketika pemahaman kita terhadap peserta didik itu kuat, maka kita pun akan bisa memahami kondisi pembelajaran. Yang ketiga, perlu kita pahami bahwa ketika kita sudah memahami karakteristik peserta didik, maka kita memahami situasional kelas. Jadi bagaimana situasional kelas itu bisa terbangun dengan kreasi yang tinggi, maka dilakukan perubahan. Perubahan baik dalam media pembelajaran maupun strategi pembelajaran. Mengapa demikian? Seorang guru, seorang dosen harus mampu menyiapkan diri bagaimana berinovasi di kelas. Sehingga apa? Dia akan menjadi guru, dosen yang selalu dirindukan oleh mahasiswanya atau dirindukan oleh siswanya. Kenapa? Karena selalu dirindukan inovasi-inovasi yang dilakukan setiap hari. Perubahan setiap saat ketika dalam pembelajaran. Kreativitas yang dilakukan setiap dalam pembelajaran. Perubahan media dan inovasi media yang selalu digunakan dalam pembelajaran. Sehingga apa? Kalau tadi saya katakan perubahan mindset sudah dilakukan, kemudian beradaptasi, memahami karakteristik peserta didik dilakukan, lalu membuat inovasi pembelajaran di kelas dilakukan, penguasaan materi pembelajaran itu penting. Jadi seorang guru, seorang dosen itu harus mampu menguasai materi pembelajaran secara mendalam. Karena disitulah sebenarnya seorang guru ketika kita kuat kemampuan membacanya, kemampuan menulisnya, maka itu akan menjadi sebuah penguasaan materi yang luar biasa. Jadi, kalau kita lihat sekali lagi alam semesta ini sebagai wacana yang bisa dipahami sebagai seorang guru, memahami wacana semesta untuk memahami materi. Baik itu materi secara internal maupun eksternal, baik itu koleksi yang digunakan ataupun yang dimanfaatkan. Oleh karena itu kenapa selalu saya tekankan berliterasilah dengan laturisa. Literasi dengan ratusan, rajin menulis dan membaca. Ini komitmen bersama bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya nyata dalam pembelajaran inovatif itu penguasaan materi pembelajaran penting. Nah,
Kemudian yang kelima itu membangun sistem kerjasama. Seorang guru, seorang dosen inovatif dalam proses pembelajaran tentu harus dilakukan sebuah proses untuk bisa memberikan kondisi nyata. Sehingga ketika kita nanti menjadi guru, menjadi dosen, bagaimana upaya membangun kerjasama tim melalui MGMP, melalui guru-guru, melalui jaringan dosen, maka untuk meneliti, untuk melakukan proses pembelajaran itu bisa inovatif. Nah, yang terakhir, kalau semua sudah kita lakukan, maka seorang guru, seorang dosen harus mampu berkreativitas dan berproduktivitas dalam bentuk tulisan, baik itu tulisan di media cetak, tulisan di jurnal, maupun tulisan di buku yang dihasilkan kawan. Jadi itulah inovasi pembelajaran yang kita lakukan. Seorang guru, seorang dosen harus mampu memiliki perubahan mindset setiap saat, setiap waktu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga kemudian yang kedua, memahami peserta didik. Yang ketiga, menguasai materi pembelajaran. Yang keempat, senantiasa berinovasi di dalam kelas. Yang kelima, membangun sistem kerjasama yang efektif. Dan disitulah kesiapan kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen yang inovatif, yang kreatif dan produktif, menghasilkan karya-karya yang nyata. Hingga kita sebagai guru dan dosen kreatif dan inovatif akan mampu menghadapi abad ke-21, sehingga kita mampu mewujudkan formula 4C, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kritis. Sehingga kita sebagai guru dan dosen akan selalu menjadi guru dan dosen yang dirindukan oleh seluruh siswa dan juga mahasiswa kita menghadapi perubahan zaman dan teknologi. Salam hebat dan luar biasa untuk guru dan dosen Indonesia. Dari video Bapak Dr. Andes Muhammad Rohmadi M.Hum tersebut, saya dapat menyimpulkan satu, bagaimana kita harus mengubah mindset menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan produktif. Harus memiliki ciri khas perubahan mindset yang unggul. Yang kedua, kalau kita sudah mengubah mindset, kita akan mencoba beradaptasi dengan lingkungan. Sebagaimana seorang guru dan dosen harus mengikuti situasional karakteristik peserta didik. Jadi, kita memahami terhadap peserta didik itu kuat, maka kita pun akan bisa memahami dalam pembelajaran. Yang ketiga, perlu kita memahami karakteristik peserta didik, maka kita memahami situasional kelas. Jadi, bagaimana situasional kelas bisa terbangun dengan kreasi yang tertinggi, maka dilakukan perubahan dalam media pembelajaran maupun strategi pembelajaran. Yang keempat, guru dan dosen dapat memahami wacana semesta materi baik itu materi secara internal maupun eksternal, baik itu koleksi yang digunakan ataupun yang dimanfaatkan. Berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Yang kelima, membangun kerjasama seorang guru dan dosen inovatif dalam proses pembelajaran tentu dilakukan dengan proses untuk bisa memberikan kondisi nyata. Sehingga ketika menjadi guru dan dosen, bagaimana membangun kerjasama tim melalui MGMP, melalui guru-guru, melalui dosen-dosen, maka untuk peneliti proses pembelajaran itu akan selesai. Yang keenam, setelah semua dilakukan seorang guru ataupun dosen harus mampu berkreativitas dalam berproduktivitas dalam bentuk tulisan, baik itu dalam media cetak, media di jurnal, maupun tulisan yang di buku yang dihasilkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.